Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun Anda berada, para hadirin, para pemirsa yang berbahagia. Kembali lagi bersama dengan saya, Abdul Aziz Jazuli, di channel ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengulas satu tulisan yang disusun oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yaitu dengan judul buku Jawaban Robitoh Alawiyah dan pembela nasab Alawi lainnya mentok di abad 9 Hijriah. Kini Balai fokus membuat iklan. Artinya memang kalau kita melihat, menelusuri, mengkaji kitab-kitab tentang nasab, kitab-kitab tentang sejarah, khususnya mengenai kesejarahan dari Ba'alawi, maka akan kita temukan sebuah kesimpulan bahwa pembangunan nasab Ba'alawi itu kembali kepada abad ke-9 Hijriah. Dan itu tidak hanya atau bukan hanya isapan jempol saja, tetapi hal itu bisa ditelusuri dari kitab-kitab yang ada. Ya, apalagi menyusun biografi dari masing-masing leluhurnya Ba'alawi, kitab Al-Burqatul Musyikhah, kemudian salah satu kitabnya lagi yang berjudul Al-Jauharus Syaffaf dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah kitab-kitab yang penulisnya itu hidup pada abad ke-9 Hijriah. Nah, langsung saja, mari kita bacakan dan ulas bagaimana Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam tulisan yang terakhir ini menuliskan, ya, Nabawi TV membuat iklan-iklan pembelaan nasab Ba'alawi yang telah terbukti palsu. Memang setelah mereka angkat tangan, tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis, Kiai Haji Imaduddin maksudnya ya, tentang dalil-dalil nasab mereka. Yang dilakukan mereka sekarang nampaknya hanyalah memproduksi video iklan-iklan pendek bahwa mereka masih cucu Nabi. Padahal yang namanya sejarah itu harus berdasarkan atas data, harus berdasarkan atas fakta. Seperti sejarah misalkan ya, siapa namanya, Maulana Malik Ibrahim, atau yang disebut dengan Sunan Gresik ya. Itu ada datanya. Bahkan yang paling kuat itu ya inskripsi yang tertulis di kuburan atau makam beliau gitu kan. Sehingga itu bisa menjadi bukti akan eksistensi beliau sebagai salah satu dari anggota Wali Songo yang memang memiliki pengaruh di masyarakat dan dalam menyebarkan agama Islam. Dan di sisi lain memang Maulana Malik Ibrahim itu bentuk nisannya ya itu sama dengan nisan yang ada di Aceh, yaitu nisannya Malikah atau Sultanah atau Raja Nahrosiyah itu ya, Nahrasiyah itu persis. Nah, dan itu bahkan ada penelitiannya gitu. Itu untuk Maulana Malik Ibrahim yang merupakan salah satu anggota dari Wali Songo begitu ya. Oke, lanjut. Selain produksi iklan-iklan, hal yang dilakukan pendukung Ba'alawi adalah bikin meme-meme penghinaan kepada ulama-ulama yang membatalkan nasab mereka. Mereka juga menciptakan sosok fiktif yang diberi gelar doktor untuk membuat narasi di Facebook. Seperti sosok fiktif Dr. Hanifah yang setiap hari memproduksi narasi pembelaan Ba'alawi. Lalu narasi sosok fiktif Dr. Hanifah itu diangkat ke akun YouTube anonim, seperti akun Raudhah Channel. Ulama Ba'alawi memang sejak dulu pandai membuat sosok fiktif lalu dikesankan ia seperti sosok non-fiksi. Kenapa mereka nekat membuat tokoh fiktif di Facebook seperti Dr. Hanifah? Karena hal itu lebih aman. Sosok fiktif tidak bisa ditantang debat. Ia bisa menarasikan apapun lalu selesai. Tidak bisa dihubungi dan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Hal ini yang dilakukan Ba'alawi adalah show of power, menunjukkan masih banyak pengikut, seperti yang dilakukan Rizik Syihab dengan berziarah ke Banten. Menurut panitia ziarah Qurtubi Lebak, ziarah itu diikuti sedikitnya dari 4 provinsi.
Lampung, Jabar, DKI, dan Banten, dan sekitarnya. Lalu bertakbir, mengatakan nasab mereka sahih, nasab putus tidak bisa disambung dengan mengumpulkan massa. Haplo G tidak bisa berubah menjadi J1 dengan berteriak-teriak. Cara lain yang dilakukan Ba'alawi adalah dengan mendatangi para ulama yang mempunyai nama di pentas dunia. Tentunya, yang memiliki kedekatan dengan Ba'alawi seperti mendatangi Syekh Mahdi Rojai dari kaum Syiah, Syekh Ali Jum'ah, sahabat Syekh Umar bin Hafid, Syekh Ibrahim bin Mansur Al-Amir. Yang terakhir ini Syekh Ibrahim bin Mansur nasabnya telah dibatalkan oleh Ashraf di Timur Tengah. Dengan iklan-iklan nasab itu mereka berusaha bagaimana supaya para mukibin atau pendukung nasab Ba'alawi masih tetap mau percaya bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin mereka menganggap para mukibin itu manusia-manusia yang lugu, nalar kritis mereka tumpul. Oleh karena itu, iklan-iklan semacam itu harus masif dilakukan agar para mukibin tidak memperhatikan dalil-dalil kebenaran yang disuguhkan para ulama yang membatalkan nasab Ba'alawi. Seperti iklan yang diperankan oleh dua orang pemain yang kelihatan seperti dari iklan Ba'alawi, sedangkan pemeran pembantu dalam iklan cucu Nabi itu adalah seorang pribumi yang bernama Wafi, yang berperan sebagai Gus Wafi sebagai pemberi dalil. Dalam iklan itu ditampilkan skenario seorang bernama Ading menggerutu. Kenapa sih isu nasab gak ada yang jawabin? Liar, kemana-mana gak ada yang respon. Kemudian temannya menjawab, kata siapa, Ding? Justru Robito sudah terbitin buku ini sejak Maret 2023. Lu bisa download di robitohalawiyah.org ya. Bahkan di Nabawi TV udah ada penjelasan tentang tes DNA 14 menit. Lu bisa juga tonton di situ. Di situ itu udah dari lama. Bahkan bukan cuma Robito loh yang ngasih penjelasan. Siapa lagi, Sa? Lalu Isa menjawab nih, srek. Nah, lalu muncullah tokoh peran Gus Wafi seperti jin yang tiba-tiba muncul dari kegelapan. Lalu mereka membuat narasi iklan untuk mukibin. Demikianlah iklan Ba'alawi itu, Ba'alawi untuk para mukibin. Menarik bukan? Menarik. Nah, jelaslah. Tokoh peran orang pribumi itu di dunia medsos sering bernarasi membela nasab Ba'alawi, namun penulis tidak pernah menanggapinya, kecuali ketika diskusi di Banten yang diselenggarakan para kuncen makam Sultan Banten. Kenapa penulis tidak menanggapi? Karena kajian nasab dan sejarah memerlukan tingkat logika akademis yang kuat, memerlukan konsep metodologis dari sebuah riset. Ia juga memerlukan ekosistem kritis dalam perjalanan ilmiah seseorang dalam menelitinya. Sosok pribumi yang dimaksud tidak memiliki syarat itu. Basis pendidikan akademisnya dalam kesarjanaan modern tidak diketahui. Tentu, itu akan menjadi penghambat bagaimana ia mampu menganulir dogma mitologis yang telah berasas kuat dalam batinnya. Tetapi, untuk iklan di Nabawi TV ini berbeda. Penulis menganggapnya ini adalah hanya iklan yang skenarionya ditulis oleh akademisi. Pemeran-pemeran iklan itu hanya bintang iklan yang mengikuti skenario. Oleh karena itu, iklan itu akan penulis tanggapi. Esensi iklan itu akan kita uji apakah ia mengiklankan sesuatu yang benar, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Dalam iklan itu, dikatakan bahwa sudah banyak yang menjawab tesis penulis dan para ulama lain yang membatalkan nasab Ba'alawi. Dalam iklan itu disebutkan beberapa buku, diantaranya buku Jawaban Robitoh Alawiyah, buku Hanif Alatas, buku Gus Najih, buku Sidogiri. Mari kita rujak dalam tanda kutip ya. Buku Robitoh Alawiyah. Buku lain sudah penulis jawab dalam tulisan-tulisan sebelumnya kecuali buku Sidogiri. Penulis belum membacanya, tetapi dari judulnya nampaknya ia tidak berbicara tentang nasab. Buku Risalah Robitoh Alawiyah ini berjudul Risalah tentang Ahlul Bait dan Nasab Ba'alawi. Buku ini ditulis 20 April 2023. Sudah lama memang. Kenapa tidak penulis jawab? Karena isi buku itu penulisnya berbicara sendiri, tidak menjawab apapun tesis penulis. Ia menulis seperti dalam keadaan normal dan yang membaca hanya para mukibin. Padahal nasab mereka sudah jatuh di jurang takdir yang tidak dapat dihindari lagi, yaitu bahwa nasab mereka adalah nasabun batilun maudu'un mardudun munqati'un. Nasab yang batil, palsu, tertolak, dan terputus. Isi buku dari Robitoh itu sama sekali belum bisa menjawab 12 pertanyaan penulis. Buku
Buku itu terdiri dari 7 bab. Bab pertama tentang bersambungnya keturunan Rasulullah sampai hari kiamat. Tentu bab ini kita sepakat bahwa keturunan Nabi akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Tapi yang nasabnya asli, bukan nasab palsu seperti Ba'lawi. Nasab palsu hanya akan mencoreng keturunan Nabi yang asli karena jelas perangai, akhlak, dan sopan santun sebuah gen leluhur itu tetap akan mempengaruhi seorang manusia, sedikit atau banyak. Tentu individu yang berasal dari suatu gen leluhur tertentu akan mudah terbawa sifat genetik leluhurnya itu. Jika kita membiarkan orang-orang yang bukan keturunan Nabi mengaku-ngaku keturunan Nabi, maka suatu saat sifat asli genetik itu akan muncul di suatu generasi dan akan mempermalukan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab kedua, tentang keutamaan ahli bait memang lucu. Memang lucu. Bagaimana nasab palsu mereka kemudian dijawab dengan dalil-dalil tentang ahlul bait. Untuk keturunan Nabi yang nasabnya sahih saja, definisi ahlul bait yang asah atau paling sahih tidak mencakup mereka, apalagi nasab palsu seperti Ba'lawi. Bab ketiga, tentang sikap seorang ahlu bait. Dalam bab ini, penulis buku tersebut menasihati para ahli bait untuk bersikap seperti dalam poin-poin berikutnya. Ahlu bait yang dimaksud oleh buku ini adalah para Ba'lawi yang hidup sekarang. Salah punuk. Ba'lawi itu bukan keturunan Nabi, apalagi ahlu bait. Lalu, buat apa buku ini menasihati para Ba'lawi untuk bersikap sebagai ahlu bait? Mereka, Ba'lawi, bukan ahli bait. Bukan keturunan Nabi, hanya orang-orang yang mengaku keturunan Nabi. Titik, tidak ada koma. Bab keempat menerangkan tentang sekilas tentang Ahmad bin Isa al-Muhajir. Dari judulnya saja sudah menyalahi kitab nasab para ulama nasab mu'tabar. Menyematkan gelar al-Muhajir untuk Ahmad bin Isa itu sudah qalil adab dalam tanda kutip, kurang sopan kepada keturunan Nabi asli. Ahmad bin Isa tidak mempunyai gelar al-Muhajir. Dalam kitab-kitab nasab yang ditemukan paling dekat tahunnya dengan kehidupan Ahmad bin Isa, gelarnya adalah Al-Abah atau An-Nafat, tidak ada gelar Al-Muhajir. Jangan berani-berani memberi gelar keturunan Nabi asli seperti Ahmad bin Isa dengan gelar yang tidak ia inginkan atau yang tidak dikenal para ulama, nanti bisa kualat. Itu bab keempat ya. Bab kelima tentang Imam Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Dari mana imam? Dalam tanda kutip. Bisa disematkan untuk Ubaidillah, mana kitab abad keempat atau yang paling dekat dengannya yang menyebut dia sebagai imam? Tidak ada. Jangan bikin sejarah sendiri. Lalu pula ia disebut sebagai anak Ahmad bin Isa. Mana dalilnya? Kitab apa? Halaman berapa? Tidak ada. Dalam buku ini Rabithah berhujjah secara dominan bukan dengan kitab-kitab tetapi hanya dengan narasi-narasi saja. Seperti dengan alasan bahwa walaupun nama Ubaidillah tidak disebutkan oleh kitab-kitab nasab dari abad 4 sampai 9 Hijriah sebagai anak Ahmad, tetapi tidak ada satu ulama pun yang mengingkarinya. Ini halaman 85 ya. Ini pertanyaan orang mudeng. Dalam tanda kutip ya. Bagaimana Ubaidillah diingkari ulama abad ke-4 sampai ke-9 Hijriah jika namanya saja baru dimunculkan alias Sakron abad ke-9 Hijriah? Ia tidak diingkari karena namanya sama sekali belum disusupkan sebagai anak Ahmad bin Isa selama 550 tahun. Alasan lain Rabithah kenapa kitab nasab tidak mencatat Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa adalah karena kitab-kitab itu katanya tidak dikarang dengan maksud ihatah atau mencakup keseluruhan dalam mencatat. Ini halaman 85. Pernyataan tersebut aneh karena memang jarang ada kitab yang dikarang dengan maksud ihatah dalam mencatat nasab-nasab. Tetapi tidak mungkin orang yang anaknya 4 kemudian ditulis 3 dengan alasan tidak ihatah. Tidak ihatah itu misalnya begini. Seorang dari keturunan Muhammad bin Ahmad bin Isa menulis kitab nasab untuk mencatat seluruh keluarganya. Nah, lalu ia menulis dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai anak Hasan dan Husain. Lalu ketika menceritakan Hasan, ia cukupkan sampai anaknya Hasan saja, tidak ke cucunya dan seterusnya. Karena tujuannya adalah akan mencatat keturunan Muhammad bin Ahmad bin Isa yang merupakan jalur Husain. Jalur Husain ia catat dengan lengkap sampai Isa bin Muhammad An-Naqib, ayahnya Ahmad bin Isa. Karena itu yang menjadi tujuannya. Ketika menjelaskan anaknya Isa bin Muhammad An-Naqib, ia catat semua anaknya termasuk Ahmad bin Isa, tetapi hanya dicatat anaknya Isa saja, tidak sampai ke cucunya. Ketika mencatat Ahmad bin Isa baru disebutkan semua anaknya dan cucunya. Demikianlah contoh bagaimana sebuah kitab nasab ditulis. Jadi sekali lagi, anak Ahmad bin Isa,
cuman 3. Itu itu dengan alasan kitab itu ditulis tidak ihatah dalam tanda kutip, dan sebenarnya anaknya 4 tidak dapat diterima. Oke, lanjut. Ini cukup panjang ini ya, sahabat-sahabat ya. Alasan lain kenapa nama Ubaid tidak dicatat sebagai anak Ahmad bin Isa, karena alasan bahwa Ubaid itu hidup jauh dari keramaian. Halaman 55. Ini juga alasan yang tidak dapat diterima. Bagaimana anak lain yang berjumlah 3 ditulis, kemudian satu anaknya yang bernama Ubaid tidak ditulis? Imam Fakhrul Razi mendapatkan data bahwa anak Ahmad bin Isa itu dari mana? Tentu dari informan yang merupakan keturunan Ahmad bin Isa yang ditemui di Roy. Kampungnya sendiri dan kampung keturunan Ahmad bin Isa. Di abad ke-6 Hijriah, yaitu di abad ke-6 Hijriah. Lalu kenapa 3 anaknya ditulis, lalu Ubaid tidak ditulis? Jawabannya cuma satu, karena memang Ubaid ini bukan anak Ahmad bin Isa. Rabitah juga berupaya meragukan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, halaman 87, mengenai hal ini. Sudah penulis jawab dalam banyak kesempatan bahwa kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah jelas karya Imam Fakhruddin Al-Fakhrul Razi. Manuskripnya jelas ada di perpustakaan Sultan Ahmad III di Turki. Nomor katalog manuskripnya jelas yaitu 2677, dan penulisannya disebutkan yaitu tahun 825 Hijriah. Penulis naskahnya jelas namanya Wahid bin Syamsuddin. Pengarangnya disebutkan yaitu Imam Al-Fakhrul Razi. Tahqiqnya jelas Mahdi Ar-Rajai, dan penerbitnya jelas yaitu Al-Mar'ashi. Lalu apalagi? Kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah jelas kitab yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukan kitab bodong karya dan andalan Ba'lawi seperti Tarikh Syambal dan Ar-Raudul Jali. Lalu Rabitah juga beralasan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah dilakukan sebagai karya Imam Al-Fakhrul Razi karena ia adalah seorang Sunni, sedangkan kitab itu terindikasi Syiah karena penulisnya menyebut Imam Mahdi sebagai istilah sahibuz zaman dan disematkan doa Ajjalallahu farajah, semoga Allah menyegerakan keluarnya Imam Mahdi, halaman 88-nya. Penulis menjawab, walaupun Imam Fakhruddin Ar-Razi seorang Sunni, nampaknya dalam masalah Imam Mahdi ia lebih cenderung kepada pendapat kaum Syiah. Kenapa? Kenapa penulis berkata demikian? Lihat di dalam kitabnya yang lain, yaitu kitab Al-Matalibul Aliyah, Al-Matalib Al-Aliyah, Al-Aliyah, juz 8, halaman 101, yang menyebut Imam Mahdi dengan sebutan yang sama dengan yang ada dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, yaitu Sahibuz Zaman, yang punya zaman atau pemilik zaman gitu ya. Dan ia pun menyebutkan bahwa Imam Mahdi itu gaib, sudah lahir tapi menghilang. Sedangkan dalam tradisi teologi Sunni, Imam Mahdi belum lahir. Jadi kesimpulannya, apa yang dipermasalahkan oleh Rabithah tentang Imam Mahdi dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu justru menguatkan bahwa kitab itu benar-benar karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, karena narasi yang sama tentang Imam Mahdi itu terdapat dalam kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lain, yaitu kitab Al-Matalibul Aliyah. Rabithah yang menyatakan tidak disebut nama Ubaid dalam Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu tidak menggugurkan nama Ubaid, karena kemudian ia disebut oleh kitab abad 10 Hijriah. Di dalam kitab Asy-Syajarah juga ada nama anak Muhammad bin Ali Al-Uraidi, disebut anaknya 7, padahal abad ke-5 dalam kitab Tahdzibul Ansab anaknya disebut hanya 5. Berarti ada penambahan di kitab abad selanjutnya, itu biasa terjadi. Lihat halaman 89. Beda bos, kata Ki Imad ya. Beda bos. Kalau Ubaid itu jelas tertolak. Kenapa? Karena kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah menggunakan jumlah ismiyah yang menunjukkan makna hasr, hanya atau membatasi gitu ya. Menyebut, nah tadi, anak cuman 3. Muhammad, Ali, dan Husain. Lalu abad 9 kitab An-Naf Al-Ambariyah tahun 880 Hijriah menambahkan 1, yaitu Abdullah. Lalu Ali As-Sakron yang wafat tahun 895 Hijriah mengatakan bahwa Abdullah itu sama dengan Ubaid. Jadi, Ubaid menjadi anak Ahmad itu melalui 3 hambatan yang tidak memungkinkan ia menjadi anak Ahmad. Pertama, Ubaid menjadi Ubaidillah dengan asumsi. Kedua, Ubaidillah menjadi Abdullah dengan asumsi pula. Ketiga, Abdullahnya tertolak menjadi anak Ahmad bin Isa karena kitab Asy-Syajarah di abad 6 telah membatasi bahwa anaknya cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Nama Abdullah baru muncul di kitab Nasab setelah 535 tahun. Nama Ubaid baru muncul di kitab sejarah setelah 550 tahun dan baru muncul di kitab Nasab, yaitu Tuhfatul Talib
Ya, itu tahun 996 Hijriah, setelah 651 tahun. Sedangkan yang dicontohkan Rabitoh itu katanya dalam Tahdhibul Ansab, yaitu tahun 436 Hijriah, abad kelima, anaknya Muhammad bin Ali Al-Uraidi disebut 5, tapi kenapa dalam Asy-Syajarah Al-Mubarakah tahun 597 Hijriah disebut 7? Begini. Kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah tidak sendirian dalam menyebut anak Muhammad bin Ali Al-Uraidi berjumlah lebih dari 5. Karena Kitab Al-Majdi tahun 490 Hijriah di abad kelima menyebut anak Muhammad juga lebih dari 5, yaitu 9. Lihat Al-Majdi halaman 334. Jadi apa yang disebut Asy-Syajarah Al-Mubarakah di abad ke-6 bahwa anak Muhammad bin Ali Al-Uraidi itu 7 mempunyai referensi berupa kitab yang semasa yang menyebut 5. Sedangkan penambahan Abdullah itu tidak ada yang menyebutnya di abad 6 atau sebelumnya. Ia muncul tiba-tiba di kitab nasab setelah 535 tahun. Rabitoh mengatakan para ahli nasab tidak mempermasalahkan tidak ditulisnya salah satu dari nama keturunan seseorang dalam suatu kitab nasab selama ada bukti-bukti lain yang menunjukkan orang itu. Halaman 90. Kalimat itu betul jika di suatu kitab tidak ditulis, misal kitab Tahdhibul Ansab abad kelima, ia menyebut nama-nama anak Muhammad bin Ali Al-Uraidi. Tidak menyebut nama Musa sebagai anak Muhammad, tetapi nama Musa ini muncul dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah abad ke-6. Apakah nama Musa yang terdapat dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini kita hukumi susupan? Tidak. Karena ada bukti lain bahwa Musa ini adalah anak Muhammad, yaitu dalam kitab abad kelima lainnya, yaitu kitab Al-Majdi. Dalam kitab Al-Majdi itu nama Musa disebut sebagai anak Muhammad. Lihat Al-Majdi halaman 334. Tetapi Ubaidillah yang disebut kitab Tuhfatul Talib abad ke-10 sebagai anak Ahmad bin Isa tidak punya bukti apapun di abad ke-6 yang semasa dengan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Rabitoh Alawiyah juga menyebutkan ada 5 cara menetapkan nasab. Pertama, syuhrah wal istifadah. Kedua, kitab-kitab nasab. Ketiga, kesaksian 2 orang saksi. Keempat, i'tiraf atau pengakuan suatu generasi kepada seseorang atau suatu kabilah sebagai anggotanya. Kelima, iqrar atau pengakuan seorang ayah kepada anaknya. Halaman 91. Nampaknya Rabitoh mengambil metode penetapan nasab itu dari kitab Rasail fi Ilmil Ansab karya Said Hussein bin Haidar Al-Hashimi halaman 101. Baik. Pertama, metode syuhrah wal istifadah, yaitu seseorang sudah populer sebagai anak seseorang, maka kita boleh bersaksi bahwa ia adalah anak seseorang tersebut. Tetapi lihat keterangan selanjutnya di halaman 101 terdapat ma'a adamil mu'arid, disertai tidak adanya keterangan yang menentang. Sedangkan Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa itu telah ada keterangan yang menentang, yaitu adanya keterangan dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah bahwa anaknya hanya 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada anaknya bernama Ubaid, Ubaidillah atau Abdullah. Maka metode syuhrah wal istifadah untuk menetapkan Ubaid sebagai anak Ahmad itu tertolak, tidak dapat digunakan. Yang kedua, metode kitab nasab. Kitab nasab yang dimaksud dalam kitab Rasail itu bukan berarti jika ada kitab nasab abad ke-15 Hijriah, karya Mahdi Ar-Rajai misalnya, mencantumkan nama Ubaid sebagai anak Ahmad, sudah bisa langsung diterima. Tidak begitu. Tetapi harus disyaratkan alla takuna mukhalifatan lil usul, tidak bertentangan dengan kitab-kitab asal atau kitab sebelumnya. Lihat dalam kitab Al-Muqaddimah fi Ilmil Ansab halaman 58 ketika menerangkan tentang syarat kitab yang bisa dijadikan pegangan dalam isbat nasab. Sedangkan apa yang disebut Mahdi Ar-Rajai mukhalifatan lil usul, bertentangan dengan kitab-kitab asal, karena kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah di abad ke-6 Hijriah telah membatasi anaknya Ahmad bin Isa mana tadi? Anak Ahmad bin Isa tidak ada yang bernama Ubaid. Dalam berpedoman dengan kitab juga disyaratkan harus alla takuna dhanniyatad dalalati alal maqsud. Kitab itu tidak boleh mempunyai petunjuk yang hanya dugaan, tetapi harus qat'i untuk tujuan mengisbat nasab. Nama Ubaid disebut turunan Ahmad bin Isa itu ditetapkan dengan dzon saja, maka tidak dapat diterima. Pertama kali nama Ubaid disebut anak Ahmad bin Ali, anak Ahmad oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakron hanya dengan dzanniyud dalalah, dalil dzanni atau petunjuk yang hanya berupa dugaan. Dan Ali As-Sakron mengakui itu. Perhatikan kalimat Ali. Wa hakadha huwa huna Ubaid al-ma'ruf inda ahli Hadramut wal musattar fi kutubihim wal mutadawwalu fi silsilati nasabihim
wa nisbatihim annahu Ubaid bin Ahmad bin Isa. Waqad fahimtu mimma taqaddama awalan manqulan min tarikh al-Janadi wa talkhis al-Awaji wa sabaqa bihi al-kalam fi tarjamati al-Imam Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid annahu Abdullah bin Ahmad bin Isa haitsu qala minhum Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa yu'rafu bisyarifi Abil Jadid inda ahli al-Yaman asluhu min Hadramut min asyrafin hunalika yu'rafuna bi al-Abi Alawi baitu salahin wa ibadatin ala tariqit tasawuf intaha. Dan demikianlah ia di sini bernama Ubaid yang dikenal penduduk Hadramut dan ditulis dalam kitab-kitab mereka dan berkesinambungan dalam silsilah nasab mereka, dan penisbatan mereka adalah Ubaid bin Ahmad bin Isa. Dan aku memahami waqad fahimtu mimma taqaddama awalan itu ya. Dan aku memahami dari keterangan yang telah lewat untuk pertama kali berdasar apa yang terdapat dari Tarikh Al-Janadi, kitab As-Suluk, dan Talkhis Al-Awaji, dan telah disebutkan pembicaraan tentangnya dalam menerangkan biografi sosok Al-Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid, bahwa Ubaid itu adalah Abdullah bin Ahmad bin Isa, yaitu ketika ia Al-Janadi berkata, sebagian dari mereka adalah Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid atau Hadid, dua riwayat manuskrip, bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan dikenal sebagai nama Syarif Abul Jadid menurut penduduk Yaman. Asalnya dari Hadramut, dari para syarif di sana yang dikenal dengan Al-Abi Alawi, yang merupakan rumah kesolehan dan ibadah dalam tarekat tasawuf. Al-Burqatul Masyriq halaman 151 sampai 151. Perhatikan kalimat waqad fahimtu mimma taqaddama, dan aku memahami dari yang telah lewat itu. Dilanjut kalimat annahu Abdullah bin Ahmad bin Isa, bahwa Ubaid itu adalah orang yang sama dengan Abdullah bin Ahmad bin Isa berdasarkan kutipan kitab sejarah karya Al-Janadi. Dari situ kita ketahui bahwa yang dicatat sebelum itu namanya Ubaid. Lalu ketika Ali As-Sakar membaca kitab Al-Janadi, maka ia memahami atau menyimpulkan bahwa Ubaid ini adalah Abdullah. Itu namanya dhonniyud dalalah, dalil dhonni. Dari sana kita katakan bahwa kitab Al-Burqah tidak bisa dipercaya ketika menyambungkan nama Ubaid sebagai anak Ahmad. Kitab-kitab setelah Al-Burqah seperti Tuhfatul Talib karya As-Samarqandi yang wafat tahun 996 Hijriah, Al-Muqibun karya Mahdi Ar-Rojai masih hidup, otomatis semuanya tertolak. Semuanya tertolak. Oke. Kalau kita mengakui Ubaid tidak disebut sebagai anak Ahmad pada abad kelima. Alasan Rabita banyak kitab nasab yang sudah hilang. Tapi kata Rabita ada kitab Ar-Raudul Jali abad 13 Hijriah yang kemudian mengkonfirmasi bahwa Ubaid sebagai anak Ahmad. Menulis katakan, kitab Ar-Raudul Jali itu kitab palsu. Ia dicetak berdasarkan manuskrip palsu tulisan Hasan Muhammad Qasim yang meninggal tahun 1394 Hijriah. Berwafat 50 tahun yang lalu, yang kemudian diatribusikan sebagai karya Syekh Murtada Az-Zabidi. Rabita juga mencatat banyak kitab menulis tentang bahwa Ubaid atau Ubaidillah atau Abdullah dicatat sebagai anak Ahmad bin Isa. Betul banyak, namun kitab-kitab itu tidak bisa diterima karena kebanyakan adalah kitab setelah abad ke-9 Hijriah. Abad di mana Ali As-Sakran baru mengaku sebagai keturunan Nabi dengan mengijtihadi bahwa nama Abdullah yang ada dalam kitab As-Suluk yang wafat tahun 732 Hijriah adalah nama yang sama dengan Ubaid leluhurnya. Sedangkan kitab-kitab sebelum abad 9 seperti kitab Al-Atayah Saniyah karya Abbas Ar-Rasuli yang wafat tahun 778 itu berbicara tentang keluarga Jadid, bukan bicara tentang keluarga Ali As-Sakran. Jadid itu bukan sebagai kakak dari Alwi sebagaimana pengakuan Ali As-Sakran. Tidak juga satu kitab pun di abad 5 sampai 8 Hijriah yang mengatakan bahwa Jadid yang ditulis As-Suluk sebagai kakak atau adik dari Alwi bin Ubaid. Rabita pula dalam buku itu menyatakan bahwa tes DNA tidak mempunyai keakuratan untuk memastikan nasab yang jauh. Ini berbeda dengan pakar-pakar DNA dan biologi yang menyatakan bahwa Y-DNA dapat memastikan nasab jalur laki sampai Nabi Adam. Dan sudah dapat ditemukan bahwa haplogrup orang Arab adalah berkode J1 sebagaimana disebut dalam kitab Nasab Muqaddimah fi Ilmil Ansab karya Khalil bin Ibrahim halaman 190.
Dalam kitab tersebut pula dikatakan bahwa YDNA dapat membongkar kepalsuan orang-orang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia sebenarnya keturunan orang Persia dan Kaukasus. Halaman 180. Sudah ratusan kaum Ba'lawi yang melakukan tes YDNA dan hasilnya haplogrup mereka G. Itu menunjukkan mereka bukan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga mereka bukan keturunan Arab. Kesimpulan dari buku Rabithah itu adalah bahwa Rabithah Alawiyah sebagai lembaga resmi pencatat keluarga Ba'lawi tidak bisa membuktikan dirinya sahih sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada dalil dan data yang mufhim atau mampu menjawab yang dapat Rabithah tunjukkan. Dari sana seyogianya Rabithah Alawiyah untuk menyadari bahwa mereka bukanlah keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penulis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Inilah para sahabat yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.